Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channelnya Chef MJ Tutorial, channel yang membahas tips dan motivasi seputar pinjaman online. Baik teman-teman, saat ini saya mau bahas tentang kobarkan Galbay Nasional. Nah ini apakah ini memang penting? Bagaimana penjelasannya? Simak video ini sampai selesai. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang saat ini selalu mengklik video saya, selalu mensupport channel ini, dan selalu menantikan video-video yang saya upload berikutnya. Dan saya ucapkan terima kasih pula buat sahabat-sahabat saya yang saat ini sudah mulai berdatangan berkomentar, memberi saran, dan ngasih ide-ide untuk dibuatkan konten di channel saya. Semoga kalian sehat selalu, berkah selalu, dan dimudahkan segala rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman, kita membahas masalah kobarkan Galbay Nasional. Apakah perlu menggalbaikan seluruh aplikasi pinjol ini? Ya, kita bahas saja ya. Banyak sekali sekarang nasabah-nasabah yang terjerat pinjaman online, yaitu mereka yang memang kesulitan ekonomi yang akhirnya terjebak meminjam uang di pinjaman online karena mungkin ada ketidaktahuan atau mungkin tahu tapi mereka terdesak kebutuhan sehingga terpaksa harus meminjam. Aduh, terpaksa harus meminjam uang di pinjaman online, padahal hati mereka memang tidak menginginkan dan tidak mau menjadi nasabah pinjaman online karena mereka mungkin tahu akibatnya seperti apa. Ada juga yang orang yang ketidaktahuan ya, karena tidak tahu banyak, mungkin ini lebih banyak orang yang tidak tahu karena melihat iklan tawaran-tawaran yang menggiurkan dengan iming-iming bunga murah, bunga ringan, terus pencairan cepat, persyaratan ringan, yang akhirnya mereka terjerumus dan mencoba untuk meminjam uang di pinjaman online tanpa mereka memikirkan bahaya apa yang akan timbul di kemudian hari. Nah, sekarang ini banyak sekali permasalahan, yaitu mereka sudah terjerat karena ketidaktahuan, mereka meminjam dan untuk membayarnya mereka gali lagi, meminjam lagi ke aplikasi lain, bayar lagi ke aplikasi, dan terus gali lubang tutup lubang seperti itu. Akhirnya tanpa mereka sadari hutangnya semakin membengkak, semakin menumpuk, dan bingung di saat waktu melakukan pembayaran. Dari situlah timbul dan permasalahan baru, ada yang telat bayar, mungkin ada juga yang lebih parah yaitu gagal bayar karena memang sudah tidak mampu lagi untuk bayar, bukan tidak mau bayar karena hutangnya semakin menumpuk akibat gali lubang tutup lubang tadi. Sehingga banyak sekali korban-korban berjatuhan, ada yang stres, ada yang mereka itu sampai meninggal karena mereka kebingungan ditagih setiap detik, setiap hari dengan teror-teror yang menyakitkan dari chat WA, telepon, ataupun DC-DC yang datang ke rumah dengan kata-kata yang kasar, sehingga mereka terpikirkan terus dan depresi dan akhirnya meninggal. Nah, saran dari saya, jika kalian dalam posisi seperti itu terjerat utang pinjol, jangan sampai kalian ngedrop mental ya. Yang pertama, kalian sehatkan dulu badan, sehatkan mental kalian, kuatkan mental kalian, jangan sampai kalian mau diintimidasi oleh chat WA ataupun telepon-telepon dari DC pinjaman online. Semua itu kalian abaikan saja, jangan dibaca, jangan direspon, pokoknya abaikan saja agar kalian lebih aman pikiran dan mental kalian tidak terganggu. Nah, ini mengenai masalah kobarkan Galbay Nasional, ini mungkin sangat beresiko ya. Dalam arti beresiko ini kan tidak semua orang mungkin mendukung gerakan gagal bayar nasional. Mungkin yang mendukung gerakan gagal nasional itu orang-orang yang sudah terjerat pinjaman online, sudah tidak mampu bayar, asetnya sudah habis dijual, akhirnya mereka kan merasa terdolimi dengan hal-hal seperti ini, dan akhirnya ada niat untuk sudahlah meninggal bayar nasional aja agar mereka berharap pinjaman online ini bisa hilang dari wilayah kita atau dari negara kita. Itu mungkin harapannya, walaupun sangat sulit sekali karena yang membiayai, memfasilitasi, dan investor dari pinjaman online itu bukan orang sembarangan. Perusahaan-perusahaan besar, orang-orang yang ada di luar negeri, terutama orang-orang yang memang bukan orang muslim ya, kebanyakan orang non muslim yang membiayai dari pinjaman online ini ya, karena bisnis mereka seperti itu, jual beli uang, ataupun ada yang mereka meminjamkan dengan bunga yang tinggi seperti itu ya, karena tidak memikirkan efeknya bagaimana, ribanya bagaimana, karena mereka tidak tahu riba, yang mereka tahu adalah keuntungan. Nah, buat kita yang saat ini memang sudah terlanjur
terjerat pinjaman online, sebaiknya kalian fokus dengan mental kalian. Jika memang kita sudah tidak mampu lagi untuk bayar, bolehlah kita galbay dulu, dalam arti ya karena tidak mampu lagi untuk bayar. Jadi masalah yang ada itu masalah yang sekarang dihadapi, dulu tidak punya uang untuk membayar pinjaman online. Jadi sebaiknya daripada kalian pusing, stres, depresi, lebih baik galbay saja. Udah galbay nasional aja. Semua kompak, seluruh warga seluruh masyarakat yang terjerat pinjol, jika memang semua kompak galbay nasional, itu kemungkinan aplikasi pinjol ini akan istilahnya perlahan mendapatkan kerugian. Mereka akan mengalami kerugian besar jika semua kompak untuk mengkampanyekan galbay nasional. Walaupun itu sangat berat sekali, ya, tetap kita harus menjalani karena memang kita sudah tidak mampu bayar. Jadi tidak ada unsur kesengajaan tidak membayar tapi tidak punya kemampuan lagi untuk membayar. Sudah semua habis dijual, aset dijual untuk bayar pinjol, tapi hutang tidak akan selesai. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi buat kalian yang sangat-sangat terpuruk saat ini, kuatkan mental kalian, jangan sampai ngedrop, tetap memohon ampun kepada Allah dan berharap agar ada pertolongan Allah yang akan membantu menyelesaikan solusi-solusi dari hutang piutang ini. Demikian, semoga video ini bermanfaat, dan buat kalian tetap semangat, tetap sehat selalu, tetap menjalani hidup sehari-hari secara normal seolah-olah kita tidak dalam masalah. Kita seolah-olah tidak ada masalah, tetap semangat, fokus beraktivitas, fokus mencari nafkah untuk membangun masa depan kalian. Baik, sebelum video ini diakhiri, kita memohon ampun kepada Allah, bermunajat agar kita dimudahkan segala rezeki kita, segala hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara beristighfar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah Robbal baroya, astagfirullah minal khotoya, astagfirullah Robbal baroya, astagfirullah minal khotoya. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, bukakanlah pintu rezeki sebanyak-banyaknya, agar kami bisa segera melunasi utang-utang kami. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.